Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara Panggabean dari SMP Negeri 3 Medan. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan novel yang berjudul Anak Rantau, karya Anwar Faudi. Don't Worry Be Happy, atau lebih dikenal dengan Happy, adalah seorang remaja laki-laki yang tinggal bersama ayahnya Matias dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibunya meninggal setengah jam setelah ia melahirkan Happy. Sebenarnya, Happy ini adalah anak yang pintar, suka membaca, dan pemberani. Tapi, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ayahnya Matias yang sibuk mengurusi usaha percetakannya yang semakin berkembang, dan kakaknya Dora yang sibuk dengan urusannya sendiri, membuat Happy menjadi nakal dan tidak disiplin. Ayahnya Matias sering dipanggil ke sekolah karena ulah Happy yang nakal dan tidak mengerjakan PR. Happy tidak sampai di situ aja. Suatu hari, saat pembagian rapot di sekolah, Happy tidak memiliki nilai apapun di rapotnya. Rapotnya kosong sama sekali. Hal itu dikarenakan ia tidak menjawab lembar jawabannya sama sekali. Melihat hal itu, Matias ayahnya sangat marah kepadanya dan bingung harus menghukum Happy dengan cara apa lagi. Hingga akhirnya ia menemukan ide yang bagus untuk menghukum anak bungsu tersebut. Ia membawa Happy ke kampung halamannya, Tanjung Durian, tanpa memberitahu maksudnya. Ia berkata, "Happy, bersiap-siaplah. Kita akan berlibur ke kampung halaman ayah, Tanjung Durian." Mendengar hal itu, Happy sangat senang. Di dalam perjalanan, ia tidak sabar untuk segera sampai di kampung halaman ayahnya itu. Sesampai di sana, Happy baru menyadari maksud ayahnya membawa ia ke kampung. Ia sangat sedih. Ia berlari mengejar bis ayahnya yang akan kembali ke Jakarta. Namun, ia tidak bisa. Ia sangat sedih. Ia merasa ditinggalkan dan dibuang oleh ayah sendiri. Akhirnya, ia pun bertekad akan kembali ke Jakarta, menemui ayahnya dan menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak berubah sama sekali. Happy tinggal bersama kakek dan neneknya, Datuk dan Nenek Salisa. Happy sangat dididik keras oleh kakeknya. Untungnya, neneknya, Nenek Salisa, sangat menyayangi Happy dan selalu memberi Happy kasih sayang. Bisa membeli tiket untuk pulang ke Jakarta, Happy pun bekerja di toko Maturos. Ia bekerja di sana sebagai penyuci piring dan melayani para tamu. Karena upah di toko Maturos sangat sedikit, Happy pun berhenti bekerja dari sana. Setelah berhenti dari toko Maturos, Happy pun lanjut bekerja dan menemui Bang Lennon, teman lama ayahnya, yang memiliki usaha kerajinan. Di sana, Happy bekerja mengantarkan barang-barang kerajinan kepada pelanggan. Singkat cerita, Happy pun dipecat oleh Bang Lennon karena ia tidak mengantarkan kerajinan-kerajinan sampai kepada tangan pelanggan. Setelah bingung mencari pekerjaan di mana lagi, Happy pun mendatangi rumah usang yang tidak terjamah warga kampung yang didengar-dengar memiliki mesin cetak uang di dalamnya. Di rumah usang tersebut, Happy bertemu dengan pria bernama Pendekar Luko. Ia menceritakan semua kesedihannya, semua perasaannya diungkapkannya kepada Pendekar Luko. Ia pun berniat meminta bantuan kepada Pendekar Luko. Ia berkata, "Pendekar Luko, bisakah engkau membantuku? Bisakah engkau mencetakkan uang untukku?" Mendengar hal tersebut, Pendekar Luko bukannya membantu Happy atau membantu Happy mencari pekerjaan. Ia pun memberikan nasihat-nasihat yang berharga kepada Happy. Ia berkata, "Happy, kita boleh ditinggalkan, tapi jangan merasa ditinggalkan. Kita boleh dibuang, tapi jangan merasa terbuang. Dan untuk mengatasi dendam, ada nasihat penyembuh yang manjur. Maafkan, maafkan, dan maafkan." Mendengar hal tersebut, Happy pun merasa tersadar. Tapi, ia masih dendam kepada ayahnya. Di kampung, Happy berteman dengan Ator dan Jen. Ator pandai menembak dengan katapel yang ia miliki, dan Jen sangat menyayangi binatang, juga menjunjung tinggi reputasi terbaiknya sebagai anak kampung. Mereka bertiga bersekolah bersama, bermain bersama, mengurus surau bersama, hingga melakukan petualangan-petualangan yang tidak biasa
loteng dibawa ke bawah surau dan mereka jadikan sebagai tempat mereka melakukan koordinasinya menghadapi pria bermata harimau, pendekar Luko, pahlawan kebangsaan gila yang mengobati luka lamanya di rumah usang yang tidak terjamah warga kampung, menangkap maling, dan menangkap pelaku sindikat narkoba yang pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Lennon, teman lama ayahnya, tempat ia bekerja dulu. Fakta yang lebih mengerikannya lagi adalah kerajinan-kerajinan yang selama ini Happy kirim ke pelanggan-pelanggan, di dalamnya terdapat barang haram, yaitu narkoba. Namanya, Happy pun baru menyadari bahwa dendamnya itu adalah menyelimuti kerinduan dan ketakutan akan ditinggal oleh ayahnya. Ia juga belajar bahwa alam berkembang jadi guru itu memang benar. Alamnya, kampungnya, Tanjung Durian, tempat ia belajar dan berguru semua ilmu kehidupan yang tidak bisa ia dapatkan di Jakarta. Ia pun juga merasa semakin dekat dengan kampung halamannya, dengan kakek dan neneknya, Datuk dan Nenek Salisa, dengan teman-temannya, Atar dan Jen, dan dengan guru di sekolahnya, Ibu Iben, juga dengan guru lahir batinnya, Pendekar Luko. Novel ini berakhir dengan happy ending. Happy bertemu dengan ayahnya dan memaafkannya. Novel ini dari awal sampai akhir, saya sangat menyukai novel ini karena novel ini berisi rasa khas Minangnya yang kental, sehingga kita tahu bagaimana daerah Minang yang jauh di sana, makanan-makanannya, orang-orangnya, dan adat istiadatnya. Tetapi ada beberapa kalimat yang berbahasa Minang yang tidak memiliki arti sehingga membuat pembaca bingung. Tapi jika kita membacanya dengan cermat, maka kita akan mengetahui alur cerita ini seperti apa. Dari novel Anak Rantau karya Anwar Faudy ini, saya dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh terlalu bergantung kepada orang tua kita. Yang dulunya kita cengeng atau selalu mengeluh, kita harus selalu berusaha mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita harus menjadi mandiri dan harus bisa menjadi kebanggaan orang tua kita. Dan apapun yang terjadi pada kita, apapun peristiwa yang menimpa kita, suka duka, senang sedih, kita harus bisa melewatinya. Karena apapun itu pasti ada hikmahnya bagi kita. Saya Yolanda Mutiara Purwabaya. Terima kasih.